warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak, Ibu, dan kawan-kawanku semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agnil Murtiadi dari kelas 12 TI 1. Tujuan saya di sini, saya akan mempresentasikan laporan PKL PT Pabrik Kertas Nore Indonesia yang berjudul Maintenance Week. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan menyebutkan daftar isi. Di sini ada pula daftar isi, profil perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi PT Pabrik Kertas Nore Indonesia, pengertian perusahaan, pengalaman baru dalam PKL, identifikasi soft skill yang dikembangkan selama PKL di PT Pabrik Kertas Nore Indonesia, kegiatan yang dilakukan selama PKL, hambatan yang dialami, dan cara penyelesaiannya. Yang terakhir ada kesimpulan. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, profil perusahaan. Perusahaan mendirikan operasional sejak awal 1970-an untuk menjawab kebutuhan kertas dan kemasan di Indonesia. Nore dikenal sebagai pabrik kertas swasta pertama di Indonesia yang memakai daur ulang sebagai bahan baku. Seiring waktu, perusahaan memperluas produksi, termasuk memproduksi paperboard dan packaging untuk berbagai kebutuhan industri dan kemasan. Lanjut ke materi selanjutnya, sejarah perusahaan. PT Pabrik Kertas Nore Indonesia adalah salah satu perusahaan kertas swasta yang berdiri pada awal tahun 1970-an. Perusahaan ini mulai beroperasional sekitar tahun 1971 atau 1972. Pada masa ketika industri kertas di Indonesia masih berkembang dan kebutuhan akan bahan kemasan terus meningkat. Pada periode tersebut, belum banyak pabrik kertas swasta yang beroperasi secara mandiri, terutama yang menggunakan kertas daur ulang sebagai bahan baku utama. Di sini, materi selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. Ada foto yang menampilkan struktur organisasi perusahaan. Lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu visi dan misi PT Pabrik Kertas Nore Indonesia. Visinya: 1. Perusahaan yang komit pada industri kertas dan industri yang berhubungan dengan kertas. 2. Pemimpin pasar di bidangnya. 3. Dikelola secara profesional. Ada pula misi: 1. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi stakeholder-nya. 2. Melestarikan lingkungan. Materi selanjutnya ada pengertian perusahaan. PT Pabrik Kertas Nore Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri kertas paperboard dengan kegiatan utama memproduksi berbagai jenis kertas karton seperti cornboard, whiteboard, brownboard, grapeboard, dan heavy duty packaging. Perusahaan ini beroperasi melalui proses produksi berbasis bahan baku daur ulang, sehingga termasuk perusahaan yang menerapkan sistem recycling paper dalam menghasilkan produk-produknya. Materi selanjutnya, pengalaman baru dalam PKL. Saya selama PKL mendapatkan pengalaman baru dalam PKL, yaitu 1. Mengenal lingkungan kerja industri secara langsung. 2. Pengalaman mengoperasikan dan mengamati mesin produksi. 3. Belajar melakukan perawatan dan perbaikan dasar maintenance. 4. Penerapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Bekerja sama dalam tim. 6. Menyelesaikan tugas berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). 7. Belajar mengatur waktu dan tanggung jawab.
Materi selanjutnya di sini identifikasi soft skill yang dikembangkan selama PKL di PT Pabrik Kertas Nore Indonesia. Selama PKL di PT Pabrik Kertas Indonesia, saya mendapatkan soft skill yang dikembangkan, yaitu 1. Komunikasi, 2. Kerjasama tim, 3. Disiplin dan tanggung jawab, 4. Manajemen waktu, 5. Problem solving, 6. Adaptasi, 7. Kemampuan menerima instruksi, 8. Etika dan sikap profesional, 9. Kepercayaan diri. Materi selanjutnya, kegiatan yang dilakukan selama PKL. Kegiatan yang dilakukan selama PKL, saya melakukan selama ini melaksanakan PKL. Saya mengikuti berbagai kegiatan seperti mengenal lingkungan, observasi mesin dan instalasi listrik, membantu pengecekan rutin maintenance, melakukan pembersihan panel, mencatat hasil inspeksi, serta turut mendampingi teknisi dalam perbaikan sederhana. Selain itu, saya juga mengikuti briefing harian, menerapkan prosedur K3, dan menjaga kerapian area kerja sehingga mendapatkan gambaran nyata tentang proses kerja di industri. Materi selanjutnya ada hambatan yang dialami dan cara penyelesaiannya. 1. Kurangnya pemahaman awal tentang mesin dan instalasi. Hambatannya, pada awal PKL, saya belum memahami fungsi mesin, panel listrik, dan alur kerja maintenance sehingga saya kesulitan mengikuti pekerjaan. Penyelesaiannya, saya aktif bertanya, mencatat penjelasan teknisi, serta memperbanyak observasi langsung terhadap mesin dan panel untuk memahami sistem kerja. Yang kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi gangguan teknis. Hambatannya, saya saat mengikuti kegiatan troubleshooting, saya terkadang kesulitan memahami penyebab kerusakan pada mesin atau instalasi listrik. Penyelesaiannya, saya memperhatikan langkah teknisi dalam menganalisis masalah, belajar membaca indikator panel, dan mempelajari SOP perbaikan dasar. Materi selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Selama melaksanakan PKL di bagian maintenance listrik, saya memperoleh pemahaman langsung mengenai sistem kelistrikan industri, mulai dari pemeriksaan panel, perawatan motor listrik, instalasi kabel, hingga penanganan gangguan ringan. Kegiatan yang dilakukan membantu saya meningkatkan keterampilan teknis seperti penggunaan alat ukur, membaca diagram listrik, serta penerapan prosedur K3 secara disiplin. Melalui pengalaman ini, saya belajar bekerja struktur, teliti, dan sigap dalam menyelesaikan masalah kelistrikan sehingga menambah wawasan dan kemampuan praktis yang sangat berguna untuk dunia kerja. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon jangan dikucil hatikan. Kalau ada kelebihan, mohon diambil positifnya dan dihilangkan yang negatifnya. Terima kasih. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.